Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Eni Kasini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proyek IPAS yang berkaitan dengan capaian pembelajaran makhluk hidup dan lingkungannya. Proyek ini berawal dari suatu keprihatinan melihat suatu peristiwa atau kejadian di sekitar lingkungan kita. Salah satunya adalah di sini peristiwa mengenai ibu hamil itu meninggal karena terlambat diberi oksigen di salah satu rumah sakit yang ada di Dompu. Kemudian gambar kedua juga menunjukkan antrian pengisian tabung oksigen. Menurut para penulis artikel The Global Oxygen Budget and its Future Projection, di mana tiap orang dewasa itu membutuhkan 1,17 kg oksigen per harinya. Jika kita cek harga oksigen di salah satu toko online, di sini di informasi ini disebutkan bahwa harga oksigen per 20 kg ya, per 20 kg itu harganya 150.000. Jadi, dari informasi ini boleh dikatakan bahwa untuk 1 kilogramnya harga oksigennya adalah 7.500. Lalu, berapa uang yang harus kita bayar untuk membeli oksigen dari mulai kita lahir sampai saat ini? Jika kita bulatkan, anggap sehari kita membutuhkan oksigen 1 kg, di mana harga 1 kilo tadi adalah 7.500. Maka, satu harinya kita harus menyediakan uang 7.500 per hari untuk membeli oksigen. Lalu, berapa sebulannya? Sebulannya adalah tinggal kita kalikan 30 hari dikali 7.500. Maka, dalam sebulan kita harus menyediakan uang sebesar 225.000 per bulan untuk membeli oksigen. Kemudian, bagaimana jika 1 tahun? Berarti untuk 1 tahun tinggal 12 dikali 225.000. Maka, totalnya adalah 2.700.000 per tahun. Itu uang yang harus kita sediakan seandainya kita harus membeli oksigen. Pada kenyataannya, selama ini kita menghirup oksigen secara gratis tanpa bayar sepeser pun pada sang pemilik kehidupan. Lalu, bagaimana cara menghitung uang yang harus kita sediakan dari mulai kita lahir sampai saat ini untuk membeli oksigen? Berarti tinggal kita kalikan saja usia kita saat ini dikali dengan 2.700.000. Misal, pada siswa-siswi SMK itu rata-rata usianya adalah 16 tahun. Maka tinggal kita kalikan 16 tahun dikali 2.700.000. Maka totalnya adalah 43.200.000. Itu uang yang harus dibayar untuk membeli oksigen dari mulai lahir sampai usia 16 tahun. Nah, dari latar belakang tersebut, maka di sini direncanakan suatu proyek di mana proyek tersebut kalian harus menanam 1 pohon untuk 1 siswa. Diharapkan kalian dapat memberi oksigen untuk diri sendiri dan orang lain. Maka proyek IPAS ini diberi nama Tanam 1 Pohon Beri Oksigen Ratusan Orang, di mana pelaksanaannya itu antara 16 sampai 31 Agustus 2021. Nah, di dalam proyek tersebut ada beberapa hal yang harus kalian isi ketika melakukan proyek. Di sini ada pelaksanaan proyek, kemudian yang pertama jenis proyeknya, kalian isi jenis pohon atau tanaman yang ditanam, itu berupa tanaman apa. Minggu lalu sudah didiskusikan, kalian tentukan pohon apa yang harus kalian pilih, kemudian alasannya apa, kemudian lokasi proyeknya atau lokasi tanamnya itu berada di mana, kenapa kalian memilih lokasi tersebut.
alat dan bahan yang digunakannya apa saja, kemudian media tanam yang digunakannya apa, dan bagaimana prosedur pelaksanaan proyeknya atau langkah-langkah yang kalian kerjakan ketika melaksanakan proyek ini. Oke, kemudian ada beberapa aktivitas yang harus kalian lakukan ketika melaksanakan proyek ini. Yang pertama adalah kalian lakukan aktivitas siram tanaman atau pohon yang kalian tanam di pagi dan sore hari. Nanti di sini ada listnya. Kalian melakukan aktivitas tersebut atau tidak, tinggal kalian checklist. Misalkan di hari pertama kalian melakukan aktivitas menyiram di pagi hari, tinggal checklist. Kemudian di sore hari tinggal checklist. Jika tidak, maka cukup beri tanda strip. Itu sampai 14 hari ke depan. Kemudian aktivitas kedua adalah melakukan pengamatan. Oke, di sini sudah ada tabel aktivitas pengamatan yang harus kalian amati. Yang pertama adalah kondisi awal tanaman atau pohon yang kalian tanam di hari pertama, dan cukup di hari terakhir saja. Yang diamatinya yang pertama itu adalah tinggi pohonnya. Tinggi pohon ketika kalian menanam itu berapa, kemudian di hari terakhir berapa. Nah, pengamatan kedua itu banyaknya daun. Di hari pertama berapa, kemudian di hari terakhir berapa. Lalu terakhir adalah foto pohonmu. Pohon yang kalian tanam, di awal tanam itu kalian foto, kemudian di akhir proyek ini kalian foto juga tanamannya. Itu kemudian aktivitas berikutnya yaitu lakukan aktivitas pemeliharaan. Jadi tanaman yang kalian tanam itu dipelihara atau tidak. Di sini sudah ada lembar aktivitasnya. Apa saja yang harus kalian pelihara? Misal di sini ada menjaga kebersihan di sekeliling pohon. Tinggal kalian checklist, kalian melakukannya atau tidak. Kemudian memberi pupuk atau tidak, dan pohonnya cukup sinar matahari atau tidak. Terakhir, kalian lakukan refleksi dan beri saran. Refleksi ini menggambarkan bagaimana kondisi kalian setelah melakukan proyek ini. Apa saja yang harus direfleksi? Di sini sudah ada yang harus kalian isi. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan kalian setelah menyelesaikan proyek ini, kemudian pelajaran dan pengalaman apa yang kamu dapatkan dari proyek ini, kemudian apa manfaat kamu dari proyek ini, manfaat apa yang kamu peroleh dari proyek ini, kemudian tantangan apa saja yang kamu hadapi selama proses menyelesaikan proyek ini, dan beri saran terhadap proyek yang telah kalian lakukan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.